Iya, gue Minasam, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, balik lagi sama pembahasan Arc Egghead, Re. Setelah sebelumnya, kita sempat tahu ada beberapa orang yang mengatakan kalau Arc Egghead merupakan kebalikan dari Arc Sabaudi. Dan emang kita temuin kan beberapa hal yang sudah terjadi dan secara langsung memperlihatkan perbedaan dari kedua arc tersebut. Menariknya, gak berhenti sampai di situ karena Arc Egghead ya sekarang seakan memparalelkan Arc Dressrosa. Yang mana kita tahu kan kalau Dressrosa sendiri menjadi wilayah kekuasaan dari mantan Shichibukai Don Quixote do Flamingo. Makanya menarik untuk kita cari lebih jauh, apakah benar kalau Egghead banyak memparalelkan Dressrosa dan apakah ini semua ada hubungannya dengan seorang do Flamingo. Nah, tanpa banyak basa-basi kejelas, monggo enjoy the contentnya, oke? Dan jangan lupa like-nya, oke? Kemunculan Cloringa. Ya, di Arc Dressrosa menggunakan kemampuan buah iblisnya, Doflamingo menunjukkan ke kita semua bagaimana dia seolah-olah bisa membelah diri dan menjadi dua. Sehingga membuatnya memiliki sebuah cloningan yang mana hal ini menjadi hal yang sangat berhubungan sekali dengan Egghead. Secara kita ngerti kan, di samping kembali munculnya Pacifista versi yang sudah di-upgrade oleh Dr. Vegapunk, di sana sang ilmuwan jenius ini sendiri ya ternyata memiliki cloningan dari dirinya sendiri. Dan tentu saja apa yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk jauh lebih sempurna dari Doflamingo karena cloningan yang dibuat oleh Dr. Vegapunk jelas bukan bagian dari kemampuan buah iblisnya, melainkan murni kekuatan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya membuatnya bisa bekerja menjadi jauh lebih efektif. Bahkan Stacy yang selama ini kita lihat menjadi agen pemerintahan dunia, dia pun terungkap menjadi salah satu cloningan pertama yang pernah dibuat oleh Dr. Vegapunk. Ya, tema Shichibukai seolah gak bisa lepas dari kedua arc kali ini, Re. Meski kalau di Arc Dressrosa, Doflamingo menjadi satu-satunya fokus utama dari pertarungan nanti. Tapi di Pulau Egghead, meski tidak 100% fokus kepada seorang Kuma, jelas kemunculan Kuma dan seberapa penting perannya terhadap cerita membuat Kuma menjadi salah satu pilar utama di Egghead. Seolah ingin membuat paralel bagaimana para mantan Shichibukai yang sekaligus sama-sama pernah dianggap menjadi seorang raja yang tiran, meski memiliki masa lalu yang jelas sangat jauh berbeda. Dovi yang berasal sebagai mantan Tenryubito, sedangkan Kuma yang sejak kecil sudah menjadi budak bagi Tenryubito. Keduanya malah terhubung kembali menjadi seorang bajak laut dan ironisnya mereka berdua tergabung di bawah satuan bernama Shichibukai. Meski kita ngerti kalau Kuma gak memilih posisi itu dengan kehendaknya sendiri, tetapi tetap saja ya mereka berdua pada akhirnya harus bertarung di pihak yang sama, padahal keduanya memiliki masa lalu yang saling berbenturan. Uniknya lagi, satu kesamaan yang ada di antara kedua arc ini ya, yaitu bagaimana pertarungan yang terjadi harus dibarikade atau dikurung. Kita ngerti di Arc Dressrosa, Dovi mengaktifkan kemampuan berkek miliknya, membuat pertarungan melawan dirinya semakin sulit karena sangkar burung yang dia buat seolah terus saja bergerak maju ke inti. Sedangkan di Egghead sendiri ya, Luffy memilih untuk mengaktifkan dom pelindung yang membuat mereka semua sekarang terjebak dan belum bisa keluar dari Pulau Egghead. Meski fungsi dan tujuan dari barikade yang dilakuin jelas berbeda, hanya saja ya menarik untuk kita ketahui kalau kedua arc ini sama-sama menggunakan pola pertarungan yang terkurung dan mereka harus menemukan cara untuk menghentikan atau keluar dari barikade itu. Penyakit langka. Kemiripan lain yang muncul di antara kedua arc ini ya ada pada penyakit langka yang jarang kita ketahui dan lihat. Emberlit ya, penyakit yang kita ketahui berasal dari mineral timah putih. Meski tidak menular, penyakit ini sangat berbahaya karena membuat tingkat harapan hidup dari generasi selanjutnya menjadi semakin singkat. Sedangkan penyakit langka yang muncul di Arc Egghead ya adalah Sapphire Scale yang awalnya terlebih dahulu ya diderita oleh Genie, lalu kembali diwariskan kepada Body. Penyakit yang membuat orang yang menderitanya tidak boleh terkena cahaya alam sama sekali, atau batu berwarna biru akan langsung muncul jika nekat terkena sinar matahari maupun bulan. Satu hal menarik yang bisa kita gali lebih dalam dari kemiripan yang muncul dari penyakit langka ini, Re, adalah bagaimana kalau di Egghead sudah terkonfirmasi kalau penyakit Sapphire Scale memang muncul disebabkan oleh Saint Sartun yang bermain-main atau bereksperimen dengan Genie. Namun sayangnya eksperimen itu gagal hingga akhirnya penyakit langka yang diderita oleh Genie masih diwariskan kepada anaknya. Nah, kalau untuk penyakit dari Lauya yang bahkan hingga dapat menyebabkan kepunahan dari orang-orang yang tinggal di area itu, apakah ini juga sama-sama didalangi oleh salah satu tetua Gorose atau ini murni penyakit yang muncul karena keserakan manusia dalam mengeksploitasi kekayaan alam? Ya Gorose sih, ada kontennya kok yang chopper itu, Re. Lau sama-sama kalah.
Ya, agak kasihan sih emang sama si Lau ini, tapi Lau jelas kalah telak ketika bertarung di Arc Dressrosa maupun Arc Egghead. Walau kalau di Dressrosa bisa kita katakan yang dikalahin cuman Lau saja. Sedangkan ketika berhadapan dengan Kurohige, gak hanya Lau yang berhasil dikalahkan, melainkan seluruh anggota krunya pun berhasil dihancurin oleh Yonko Kurohige. Uang saya Maya dan menjadi satu pola yang paling mencolok seakan Dressrosa dan Egghead saling memparalelkan satu sama lain, karena kita tahu kan kalau di Dressrosa ada Kairos dan Rebecca, sedangkan di Egghead ada Kuma dan Bonnie. Satu-satunya perbedaan mungkin hanya ada dari Kuma yang bukanlah ayah kandung dari Bonnie. But kesampingkan hal itu baik Kairos dan Kuma, keduanya seakan benar-benar menjadi mainan dari orang-orang yang sempat menjadi Tenryubito. Kairos benar-benar dibuat berubah menjadi mainan dan dilupain oleh anaknya sendiri oleh anak buah dari Doflamingo. Nah, di sisi lain, hidup dari Kumaya setelah dirinya diketahui menjadi orang terakhir dari ras Bukaner, hidup dari Kuma dijadikan mainan oleh Saint Saturn. Kuma dibuat kehilangan banyak hal terlebih dahulu, sampai akhirnya barulah Kuma kehilangan dirinya sendiri. Dan kita bisa menilai ini sesuatu yang sangat keji dari seorang Tenryubito. Nah, satu hal yang bisa kita harapkan dari kemiripan Kuma dan Kairos adalah bagaimana Luffy berhasil menyelamatkan Kairos dan Rebecca di Dressrosa, sehingga keduanya bisa kembali berkumpul bersama Jadi, mungkinkah Luffy akan bisa menyelamatkan Kuma dan Bonnie hingga akhirnya Kuma berhasil mendapatkan apa yang memang layak untuk dia dapatin sejak awal? Orang seperti Kuma yang mengabdikan dirinya untuk orang lain seperti layak mendapatkan akhir yang jauh lebih baik daripada hanya sekedar kembali berkorban untuk seseorang, Jika saja Luffy emang mampu menyelamatkan Kuma dan Bonnie seperti apa yang pernah dilakukannya sebelumnya di Dressrosa, maka secara gak langsung ya kesamaan lainnya pun muncul, di mana Luffy yang mengalahkan Doflamingo di Dressrosa, secara gak langsung Luffy sudah mengalahkan Tenryubito di sono. Dan kalau aja Saint Saturn berhasil dikalahin oleh Luffy, itu akan menjadi kedua kalinya bagi seorang Monkey D. Luffy untuk bisa mengalahkan seorang Tenryubito yang emang beneran bisa bertaruh. Well, sebegitu miripnya ternyata Arc Dressrosa dengan Arc Egghead Island, apakah semuanya ada hubungan dengan perkataan dari Doflamingo yang dia ucapin di depan Zoro tentang bagaimana orang-orang dari D yang selama ini berada di balik bayang-bayang mulai menampakkan dirinya, dan pertarungan yang saling mengincar satu sama lain pun berarti sudah dimulai. Siapakah yang akan mengkhianati siapa? Sempat menjadi salah satu obrolan yang dikatain oleh Doflamingo di sono. Nah, melihat bagaimana Arc Egghead berjalan sejauh ini, kalau emang Luffy pada akhirnya mampu untuk mengalahkan seorang Saint Saturn, kayaknya perkataan dari Doflamingo tentang para penyandang D yang mulai menampakkan dirinya emang ada benarnya, Ya, jika kabar kekalahan dari Saint Saturn terdengar, nama Monkey D. Luffy akan semakin terdengar luas ke seluruh penjuru dunia, dan orang-orang akan mulai sadar kalau ancaman dari D akan segera hadir di depan mata, terutama yang paling ketar-ketir, paling insama dan para Gorosei lain, Oke, kayaknya segitu aja dulu buat konten yang ngebahas kemiripan Egghead dengan Dressrosa, di mana kedua arc ini seakan memparalelkan satu sama lainnya. Silahkan tuangkan pendapat Anda di kolom komentar, See you next time. Adi Segara Melos, stay safe everyone. Salam Adiberia.